Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens di game ketiga nih. Apakah ini akan menjadi game terakhir? Kita lihat Selena di ban, Uranus di ban, Karinya di sini dilepas. Sanji di sini akan mendapatkan Kufra ya, tapi permasalahannya anak-anak Reka di sini udah ngedapetin Link sama juga Carry. Jadi dia akan menggunakan dua core sekaligus. Sepertinya di sini si victimnya nggak sangka dia bakal ngambil Kari di pick kedua ketiga, makanya dia bukan di pick 1-2 dia ngambil Johet sama Kufra dulu. Tapi nggak apa-apa ya. Mungkin mereka pikir ya udah nggak apa-apa, gue bakal main Bruno aja dibandingin Kari. Dan Aurora di sini bakal di-ban lagi karena sepertinya kalau misalkan pada saat mereka bermain Link ini mereka nggak pengen ada Aurora yang bisa langsung nge-lock ke arah seorang Link guys ya, yang kayak bisa instant kill gitu. Ini kalau gue lihat-lihat ya, apartemen victim ini berada di lantai sekitar 25-an guys ya, karena emang itu terlihat kecil banget kotanya di bawah ya. Jadi ini mereka bermain di gedung bertingkat sepertinya, sementara Reka ini bermain lesehan di bawah guys ya. Jadi akan ada perbedaan di sini. Leomord dipilih, gue nggak tahu apakah akan menjadi pilihan yang baik atau enggak, tapi karena kita tahu sendiri kalau Leomord itu adalah kelemahannya adalah Kari ya untuk buy one. Tapi kita bakal lihat di sini seberapa berpengaruh nanti kudanya dipanggil pada saat yang tepat atau enggak. Dan di sini Reka akan mengamankan high loss sepertinya untuk membantu untuk TB-in di depan Kari supaya bisa ngasih efek stun juga ke seorang Sanji pada saat mau initiate. Tapi sepertinya lebih milih untuk mengamankan Akai di sini ya untuk locker, tambahan damage dari Valir juga diamankan. Di sini wah anak Reka ini semuanya serem sih ya, ngeri-ngeri. 2 CC, 2 damage, 1 magic. Jadi kayak komplit banget menurut gua. Draftnya mungkin gua suka banget di sini untuk game ketiga dari Reka Esport. Victim di sini pertanyaannya apakah dia bisa mau ngebalikan lagi. Di sini draftnya menurut gua Victim nggak tahu ya. Gua agak sedikit nggak suka sih dari pikan Leomord di sini. Ini Nana juga nggak tahu ya. Nananya mungkin bertujuan untuk cancel, tapi kayaknya oke, yang diamankan adalah Carmilla. Di sini menurut gua agak sedikit kurang damage ya dari Victim ya, tapi kita bakal lihat aja lah guys ya. Menurut gua sih kurang damage ya. Menurut gua kurang damage banget. Gua nggak tahu apakah entah si Reka ini bakal bermain kayak gimana caranya, bakal bermain satu buff atau bakal bermain hyper carry lagi. Kita langsung saksikan saja tanpa panjang lebar ya. Apakah ini akan menjadi game yang terakhir atau bakal ada tambahan game yang keempat? Kita langsung saksikan ke dalam in game ya. Oke guys, langsung masuk ke dalam game ya. Sansui akan ditemani oleh Sanji lagi-lagi guys. Di sini gue agak sedikit ragu adalah dari pick Leomordnya guys. Tapi kita bakal lihat aja seberapa efektif nanti. Mungkin adalah bertujuan untuk ngejar, nggak tahu mungkin Valirnya atau mungkin ngejar Karinya juga. Miracle akan langsung mengamankan buff biru di situ, sementara Karinya buff merah guys ya. Jadi mereka tidak menggunakan hyper carry di sini. Akan ada Kari buat ngeburuhin tank-tanknya, sementara Miracle-nya sepertinya bakal langsung mencoba untuk mendapatkan kill terhadap seorang Sunstui, yang tentunya di sini Sunstui nggak bakal gampang juga buat di takedown karena emang yang covernya banyak banget. Dan Baymax di sini bakal mencoba untuk langsung nge-clearing semuanya guys. Farming 2 orang di sini akan melawan farming 1 orang. Ya, rotasi ke atas kita lihat seorang Bruno masih. Reka itu kan pakai 2 carry ya, dia tuh langsung bisa mengarah ke arah kelomang segala macam, dan kita lihat Miracle langsung pengen mencoba untuk di take down di sini sama Rainbow dan juga On My Way, tapi masih bisa melarikan diri di situ, barely alive bener-bener guys. Dan Brunonya akan ngebuff sendiri aja. Ney bakal mencoba untuk mendapatkan Rainbow di situ, tapi Rainbow berhasil melarikan diri juga. Kita lihat dari goldnya Victim di sini bakal lebih cepat ya, 4.000 ya perolehan goldnya. Padahal gue pikir dengan 2 carry gini mereka bakal bisa farming lebih cepat dan efisien. Dan Sinting di sini masih enak banget farmingnya guys ya. Karena menurut gua Leomord itu kalau misalkan awal-awal dikasih farming, menurut gua suatu kesalahan sih ya. Karena dia kan itu notabene dia adalah fighter dengan kayak range permainan itu di menit awal sampai menit akhir, menit tengah sampai menit akhir ya. Jadi itu kalau misalkan awal-awal disiksa emang Leomord tuh lemah banget, tapi kalau dia dikasih farming ntar level 4 ya, apalagi kalau misalkan dia ntar ngebantuin teman-temannya pada saat tim fight terus ngedapetin kill, itu yang berbahaya. Miracle akan mencoba untuk
memberikan pressure terus ke arah seorang On My Way di sini nggak bakal bisa lari kemana-mana. Ya mereka bermain agresif di sini ya, walaupun kayak mereka di sini yang tidak menggunakan hyper carry, tapi mereka terlihat bermain lebih agresif di sini. Sanstuy masih sanstuy aja guys ya, ngumpulin duit ya pelan-pelan. Nei di sini bakal terjebak, kita lihat Rainbow bakal datang coba untuk stun, masih sempat flicker di situ. Erzit akan mencoba untuk menendang seseorang, tapi langsung di ulti sama Bruno yang tentunya bakal bikin dia gedek-gedek dan bergeser. Miracle sementara mencoba mendapatkan turret bagian atas, tapi On My Way dan Rainbow di sini nggak bakal membiarkan dengan bebas ya si Miracle ini untuk ngancurin turret satu-satu guys. Baymax akan mengambil lagi buff merahnya di sini, bermain dengan apa ya, cara-cara konvensional di sini dengan 2 buff masing-masing satu ya, terus mereka melakukan split push, melakukan ganking ya, benar-benar normal. Tapi di sini Victimnya juga nggak memberikan pressure yang benar-benar dengan Bruno-nya dengan double buff guys ya. Dan kita lihat Sinting akan langsung ditendang menggunakan Purify, masih bisa escape di situ, ngebug guys ya. Leo Morte ngesot pakai sepatu roda di sana guys. 8.500 berbanding 8.900. Di sini Victim menurut gua ya mereka harus kayak bisa cepetin comeback sih menurut gua. Mungkin Bruno-nya nyari dua item langsung bakal ngerusuh sih gua rasa ya. Soalnya di sini kalau misalkan Bruno awal-awal juga belum ada damage, agak sedikit susah juga mungkin bagi anak-anak Victim buat melakukan team fight. Tapi dengan udah dijadiin yang mungkin Raptor macet ya nanti ya, itu bakal lebih enak lagi buat seorang Sanstuy buat melakukan inisiasi. Erzit di sini bakal dihajar, dicucuk. Kita lihat ya seorang Sanji cukup baik, apakah masih bisa dikejar di sini? 4 orang, inilah ya permainan hyper carry yang kita maksud guys. Tapi sayang sekali di sini gankingannya agak sedikit gagal. Laning tengahnya bakal coba di press 2 orang di situ. Kufranya langsung masuk ke arah seorang Moon. Ya harus mundur dulu guys ya, karena Miracle di sini menunggu bukaan sepertinya dari seorang Valir ya. Kalau Valirnya bisa lempar cicil darahnya setengah, itu linknya pasti langsung masuk guys. Tapi sayang banget tadi Valirnya malah sudah kecucuk sama seorang Sanji, maka dia kayak memutuskan untuk mundur dulu. Jadi untuk sementara kita lihat turretnya masih seimbang ya, satu sama, bisa dibilang di sini masih bertukar-tukaran. Rainbow dan juga Sinting di sini sudah mulai lumayan kuat ya, bisa dibilang dari Sinting, karena dia farmingnya lumayan tidak terganggu ya, belum di take down juga. Baru hanya seorang Rainbow dan On My Way yang di take down di lini atas tadi guys. Emang karena mereka mencoba gimana pun caranya supaya turret atasnya tuh nggak hancur secara cepat. Ya, kali ini kita lihat bakal ada Bruno yang menggunakan buff turtle-nya. Miracle di sini juga nggak kalah cepat ya. Untuk hitungan dia menggunakan 1 buff doang, ini menurut gue lumayan cepat banget level 8. Sanstuy-nya sudah mendekati ke level 10. Di sini menurut gue Victim harus memaksakan team fight dan team fight. Ya, karena emang mereka keunggulannya adalah itu guys. Ini rusuh buff kah? Rusuh buff kah di sini? Sanji kita lihat bukaannya terhadap seorang Ling guys. Apakah Ling di sini akan menggunakan ultimate-nya untuk escape? Iya loh, masih bisa lari kah di sini? Diceter, darahnya tinggal dikit, harus mundur di situ guys. Sementara Leo Morte di situ juga akan kehilangan turret di bagian bawah. Victim masih belum bisa memberikan turret balasan di sini guys ya. Dan kita lihat mundur di situ Sanstuy. Sepertinya lebih memilih untuk regroup dulu guys, karena Sanji-nya udah dibunuh terlebih dahulu guys. Tadi bukan Sanji sebenarnya udah bagus banget, cuma emang di situ pemainnya terlalu rame, jadi mau dimasukin juga nggak gampang. Rainbow mencoba untuk memancing-mancing di situ. Tapi kita lihat ya, On My Way bilang, "Woi, ada Akai, mundur ya." Memang kayak permainan kayak gini tuh komunikasi paling penting guys ya. Kalau kalian pengen buka ya, itu harus mendengar kata teman kalian. Gimana? Kira-kira keadaan di sekitar aman atau enggak gitu kan. Nei mencoba langsung ngebuka ke arah Sanstuy di sini cepet banget sih. Refleksnya tuh bisa gua acungin jempol banget ya. Kayak tiap kali mau dibukain ya, dari Nei pakai Kufra, Nei pakai Akai, dari tadi tuh diusilin terus ya sama Bruno-nya. Kayak selalu bisa aja menghindar pada saat-saat terakhir gitu. Dan kita lihat di sini Bruno ya masih belum bisa melakukan harassment, belum bisa mendapatkan kill-nya. Tentunya akan menjadi game yang lumayan panjang di sini. Nei akan langsung menggunakan ultimate-nya hanya untuk escape di situ sepertinya. Akan di ulti guys, memilih untuk mundur di sini. Akai akan recall sementara waktu. Kita lihat Moon udah nunggu. Ya iya loh. Ya Miracle juga sudah menunggu. Sanji apakah bakal main tebak-tebakan di sini? Sinting melihat seorang Baymax di sini. Kalau misalkan lewat ini ya, ini kalau nungguin, wah ya Erzit lewat, iya lo kecucuk nih. Aduh gila nggak kena guys ya. Itu kalau misalkan kena ya, bakal coba dihilangkan itu guys. Udah di camin ya sama 4 orang, kalau nggak sama 3 orang. Dan di sini turret tengahnya pengen banget dihancurin. Rainbow langsung didorong gitu aja. Sanji akan langsung menggunakan bouncing ball-nya di situ.
Sementara Bruno akan mencoba untuk mengsecure blue buff-nya terlebih dahulu guys, karena yang namanya hyper carry harus banget ya mendapatkan 2 buff sekaligus, karena pada saat dia megang 2 buff itu level dianya itu bertambahnya juga cepat, serangannya juga bakal jauh lebih pedih ya. Dan 3 flicker ya di sini ya anak-anak mereka. Sementara Sunstui dan Sinting di sini akan mengamankan Purify-nya untuk Hakai. Nah, itu juga tuh kalau lihat ya, Sanji tuh emang dia udah cucuk ya. Cuma dia nggak berani bouncing ball di belakangnya seorang Ne. Soalnya kalau misalkan sampai dia bouncing ball di belakangnya seorang Ne, itu bakal langsung digiling, mungkin bakal dipepetin ke tembok. Arzit bakal coba untuk buy one melawan seorang Sinting di situ ya. Arzitnya di situ berdarah sekarat, memilih untuk pulang. Sintingnya juga nggak berani inisiat lebih lanjut karena dia mungkin tahu di situ di belakangnya ada orang juga guys ya yang bakal cover ya. Karena di sini Link juga pergerakannya cepet banget. Si Sinting di sini mungkin tujuannya nggak pengen mati sama sekali. Ya dia pengen farming. Gimana caranya nanti pada saat yang tepat dia bakal ngeluarin kudanya dan meng-comebackin guys ya. Ne di sini bakal langsung dicucuk ke tembok. Kita lihat Ne nggak bisa melarikan diri. Turtle akan didapatkan sama seorang Link di situ. Ne mengorbankan dirinya di sini demi seorang Link mendapatkan apa yang dia inginkan ya. On my way melempar seorang RZ di sini, bakal ada satu Johet di atas dan Leomord di bawah yang selalu bakal mengintai guys ya, mengintai dan mengcover sehingga kayak jebolnya nggak bisa cepat-cepat banget. Walaupun kalau di sini Baymax sama Link pengen maju bersama-samaan ya, pasti itu bisa lebih gampang buat ngancurinnya. Tapi di sini dengan permainan Bruno, menurut gua gameplaynya agak sedikit lebih mungkin apa ya, pasif, karena di sini emang nggak ada damage yang terlalu besar. Carmilla mungkin ada stun ya, tapi kita ini bakal dihajar kah? Kita lihat on my way, ya Sanji bakal mengcover dengan sangat baik. Di situ kalau nggak ada Sanji, tentunya on my way bakal diambil. Kita lihat Sanji masih ada flicker, menunggu timing di sini guys. Apakah bakal turun? Iya, dilempar. Bakal nyalain ultinya guys, dive in yang sangat baik di sini. Apakah bisa berhasil mendapatkan 2 kill? 2 kill didapatkan. Kita lihat Leomord benar-benar bebas guys. Apa yang akan dilakukan sisa pemain victim? Apakah bakal nge-defense ke bagian atas atau akan membiarkan Sinting melakukan split push? Di situ Sinting sebetulnya sudah harus balik guys ya. Karena emang kita lihat, waduh jalannya jangan salah, harus melewati hutan sendiri guys ya. Nggak boleh sampai kalian tuh kalau misalkan udah nge-push kayak gitu ngelewatinnya sungai guys. Dan 29.000 berbanding 25.000 ya, main hyper carry ketinggalan di awal bukanlah sesuatu yang gue bisa bilang baik, tapi di sini juga Linknya harus hati-hati guys ya. Karena hero culiknya tuh bisa dibilang lumayan banyak ya, dari Johet, dari Kufra, ya, terus dari Rainbow juga ada tambahan stun. Jadi Linknya nggak bakal sebebas itu di late game ya. Kita lihat Sunstui level 14 di sini. Ya, bakal langsung di-press aja sama seorang Baymax di sini. Akai benar-benar menjadi sosok yang menyebalkan banget buat berada di depan. Baymax akan jadiin WON-nya di sini. Tentunya bakal bisa nahan beberapa detik damage dari Bruno guys ya pada saat dia buy one. Karena emang ini sekarang tuh kalau misalkan MMM gini kayak 1 lawan 1 berani deh Bruno, itu pasti berani karena dia burst damage-nya lebih sakit. Kalau Kari itu mengandalkan pasif ya buat HP hero-hero yang HP-nya agak sedikit tebal guys ya, itu bakal lebih efektif dibandingin kayak lawan hero-hero yang empuk. Kalau Bruno semakin empuk hero-nya semakin bagus. Sanji di sini apakah bakal diinitiate, langsung dinyalain di situ guys putarannya. Lord has been slain, apakah akan diteruskan guys? Kok ngulang lagi streamingnya guys? Dan agak sedikit kepotong di situ guys ya. Kita lihat Sanji akan down yang pertama kali. Oke, Sinting dan Sanji yang bakal mati. Kita lihat Baymax di sini benar-benar bebas banget mengeluarkan skill-skillnya. Tapi tamparan dari Bruno sebetulnya lumayan sakit guys ya. Tamparan Bruno lumayan sakit. Tapi di sini dengan adanya 2 core tentunya nggak gampang buat Bruno buat mantau 2 orang sekaligus, karena kan kalau hyper carry lawan hyper carry Bruno tinggal lihat oke di sini di mana karinya, tapi di sini ada kari, terus di lain sisi dia juga ada Link guys ya. Jadi kayak agak sedikit bingung juga di sini. Sanji harus dikeroyok rame-rame guys di situ. Kita lihat walaupun Akainya berhasil dilempar sama seorang On My Way dengan sangat baik guys ya. Dan apakah masih bisa di defense di sini? Sunstui bakal langsung ditendang begitu aja, walaupun kita lihat ada Purify, damage-nya tetap masuk dan itu yang diinginkan sama seorang RZ guys ya. Dan Baymax bakal dimasukin ke dalam guys, bakal dikejar sama On My Way. Seperti damage-nya nggak bakal cukup, menggunakan flicker untuk escaping di situ. Dan turret-turretnya di sini masih bisa ditahan guys ya. Sunstui-nya kita lihat 2 kill ya, 1 dead level 15, Miracle sudah level 15, BMX-nya di sini level 15 ya, 1 melawan 2 core di sini ya. Harus berhati-hati guys. Iya, Lune-nya apakah bakal dikejar? Sinting sudah pop up di situ kudanya guys.
Dan ini nggak terlihat baik sih ya, nggak terlihat baik sama sekali buat Victim Esport dengan memainkan mode apa ya istilahnya, hyper carry, tapi mereka nggak bisa menangin di early game karena mungkin pemilihannya bukan hero-hero yang bisa rusuh di awal di sini. Kalau mereka tadi bisa dapetin Selena, atau mereka bisa dapetin hero-hero yang cepat untuk hajar di awal, kayaknya bakal bisa enak juga. Miracle akan menggunakan ultinya untuk escape ataupun menghindari satu bola dari Sanstui di situ. Sanstui di sini nggak boleh maju-maju juga guys, benar-benar harus ngejaga temponya ya. Dan 10-4 perbedaan gol, 8.000 di sini. Berapa ribu sih? Ya 8.000 dengan catatan ini si Reka punya 2 core guys ya, jadi ini bahaya banget. Reka gini ya, dengan kayak emang kan selama regular season itu Reka menang itu nggak pakai hyper carry guys. Jadi kayaknya emang mereka sebetulnya udah terbiasa dengan gameplay ini. Dan menurut gue di sini Victim dengan menggunakan hyper carry, hero-nya tuh terlalu santuy guys ya. Leomord hero late game. Terus Carmilla di sini nggak ada damage juga. Terus On My Way di sini jagain di atas terus. Juga Sanji nggak cukup damage-nya. Dari tadi Bruno-nya tuh mau ngeharas di awal itu nggak cukup karena dia nggak dapetin kill di awal juga guys. Jadi agak sedikit susah. Sanji akan mundur dulu guys di sini. Si Baymax-nya udah sakit banget ya. Apakah nanti bisa dikejar sama seorang Sinting? Sinting sepertinya masih menunggu item-itemnya karena emang Leomord kalau udah jadi banget juga ngeri sih ya. Kalau misalkan apalagi kalau Akai-nya udah buang ultinya buat kabur dari Bruno, itu Leomord-nya bakal bebas banget guys. Kalau misalkan, satu catatan aja guys, Akai-nya harus muter dulu di sini. Masih bermain stiker di situ daripada seorang Ney. Johead bakal dibeli potionnya guys supaya Sanstui di sini sepertinya tidak terlempar. Udah nggak bisa dapat buff lagi di sini ya, karena emang dari mappingnya udah dikuasain sama seorang Ney dan juga Chow di sini kalau boleh dibilang. Ya, carry-nya farming, link-nya farming di sini bakal cepat banget. Dan di sini di tahap Reka harus benar-benar udah mulai mengharas sih menurut gua. Karena link-nya gua rasa di sini sudah full item, carry-nya juga begitu. Jadi begitu mereka udah full item, itu mereka bakal stuck di sana dan Victim-nya bakal mulai mengejar. Terutama Leomord-nya. Leomord-nya bakal mengejar dari sisi duit. Ya, kalau misalkan dibiarkan berlarut-larut, itu Victim-nya bisa ngebalikin keadaan lagi guys. Jadi di sini mungkin waktunya ya anak-anak dari Reka untuk melakukan inisiasi penting seperti nge-lord atau mungkin dapetin beberapa turret di sini. Ya kalau bisa end sekarang bagus juga guys buat Reka menurut gua. Karena di sini emang senjatanya cuma di Sanstui aja yang damage-nya besar. Dan juga Sinting ya, Sinting tapi di sini gua rasa sih belum terlalu gimana-gimana banget. Sintingnya di sini bakal langsung diselamatkan saja di situ sama seorang Sanji dengan sangat baik. Miracle akan pop up ultinya di sini. Siapa yang akan diamankan untuk pertama kali? Sanji. Immortalnya pecah, langsung flicker ke bagian belakang di situ. Rainbow bakal mencoba untuk bertahan juga guys. Dan iya loh, langsung dimajuin guys. Miracle di situ benar-benar dapetin poin-poin penting untuk killnya secara baik. Moon di sini akan menjadi sosok yang rese banget dengan Valirnya. Setiap kali di sini kalian bayangin ya, Rainbow, Sinting, Sanji, On My Way semuanya melee. Ya maju disembur-sembur sama si Moon. Itu kan bakal kayak mau maju kedorong, mau maju kedorong lagi. Jadi di sini Sanstui juga damage-nya benar-benar belum cukup ya, apalagi dia posisinya kalah. Terus tank-tank musuhnya juga udah kaya dan di sini ada 2 core yang siap pengintai. Satunya buat ngebunuh-bunuhin tank Victim, satunya buat nge-aim yang darah-darahnya tinggal sedikit guys. Jadi di sini sepertinya bakal menjadi last push di sini ya. Lord-nya sudah mulai masuk, Carry-nya datang, Valirnya datang, Akai-nya datang, Link-nya juga datang. Apakah bakal di end di sini? Karena menurut gue emang harus di end di sini sih. Sanstui kita lihat sekali kena hit darahnya langsung setengah, mencoba untuk bertahan. BMX di situ pengen langsung mengarah ke arah suara turret. Ney mencoba untuk menahan turret di situ guys. Sanstui masih mendapatkan free hit. Guys, harus mundur dulu di sini guys. Ada Lord di situ, apakah bakal di end? Sinting, ditendang ke dalam guys ya. Masih ada beberapa turret, masih ada beberapa creep di sini mencoba untuk diusir. RZ akan dibunuh begitu saja sama seorang Sinting. Di sini yang berbahaya guys ya. Mereka agak sedikit memaksakan mati. Di sini 2 orang Ney dan Sintingnya mendapatkan kill. Ya sudah mau level 15 juga. Apakah di sini dengan jadinya Leomord bakal bisa dibalikin? Tadi padahal bukaan dari ini udah bagus banget ya. Nih kita lihat ya, udah buka, dijepit 2 orang di situ, Sanjinya udah nggak bisa kabur. Ya tapi sayang sekali di sini Sanstui-nya masih bener-bener bebas ya buat nembak-nembakin creep, bersih-bersihin ya. RZ di situ ngejar seorang Sinting, juga masih bisa escape, malah si Chow-nya yang dibunuh.
Dan kita lihat di sini Miracle akan mendapatkan kill. Di sini agak sedikit blunder dari Sanstui. Sepertinya bakal di end guys ya. 2 carry dari Reka masih hidup, sementara udah nggak ada Sanstui yang bisa nge-clearing wave di sini, hanya tinggal Sanji dan juga Rainbow. Dan sepertinya game ketiga akan dimenangi sama Reka. 2-1 sementara guys ya. Tapi mereka di sini kita lihat apakah mereka bersemangat gitu. Kalau menang kan harus semangat gitu guys ya. Dan di sini menurut gua ya lumayan momen sih yang sayang tadi kayak ada break ya sekitar 40 menit. 40 menit. Menurut gua itu kerugian sih buat tim victim karena kayak dia tuh lagi hype 2-0 tiba-tiba temponya jadi turun gitu guys ya. Jadi kita bakal lihat lagi di game keempat apakah bakal disamain 2-2 karena di sini victim udah diuntungin banget ya dengan selisih 2-0 di awal. Kita akan langsung lihat saja ke game terakhir. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue was Clement. See you di game yang keempat.